Kita masuk langsung ke modernisasi ya. Kemarin kan kita belajarnya tentang IPA ya. Tentang apa kemarin kita belajar? Planet-planet. Siapa yang sudah hafal coba? Ada 8 planet. Ada planet apa? Coba. Aku. Coba sebutin. Merkurius, Venus, Uranus, Venus, Merkurius, Neptunus, Jupiter, Bumi. Terus apa lagi? Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Bumi. Urutannya? Merkurius, Merkurius, Bumi, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Jupiter, Uranus, Saturnus, Uranus, Neptunus. ada suara-suara baru, ternyata ada Syafiq masuk di kelas ini. Selamat pagi Syafiq. Pagi. Oke. Sebenarnya seru banget loh teman-teman kalau misalnya kita belajar tentang angkasa, tata surya, apalagi kalau kita sambil membayangkan. Karena kalau misalnya pengen belajarnya seru, kita tuh nggak apa-apa loh ngebayangin hal-hal yang seperti itu. Siapa juga yang larang. Justru kalau misalnya imajinasi kita makin tinggi, berarti otak kanan kita bekerja dengan baik loh teman-teman. Makanya kalau ngehayal itu sebenarnya jangan keluar dari konteks gitu. Kalian boleh ngayalin, oh alam semesta itu seperti apa ya, bentuk bumi itu seperti apa ya, itu nggak apa-apa, asal tetap berpegang pada keimanan kita. Jangan sampai ketika kita menghayal seperti itu timbul pertanyaan-pertanyaan yang membuat keimanan kita goyah. Kita belajar tentang modernisasi dulu ya, teman-teman. Modernisasi itu berasal dari kata apa? Siapa yang tahu? Ilmiah. Asal kata apa namanya? Asal katanya apa? Modernisasi. Modern. Ini pelajaran untuk kelas 5 kan ada tambahan kata apa namanya di akhirnya. Mas sufiks masih ingat nggak? Kalau prefix itu penambahan yang di awal. Kalau sufiks yang di akhir. Ini modern ditambah isasi, jadi modernisasi. Kita lihat ke pengertiannya. Modernisasi itu adalah perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang modern. Tujuannya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Apakah sudah terbukti modernisasi ini menjadikan masyarakat lebih makmur dan sejahtera? Tentunya sudah banyak buktinya ya. Contohnya adalah Hanif mau Umi mau beli bahan untuk ngejahit, sekarang bisa beli online, jadi nggak usah capek-capek ke pasar. Itu. Terus misalnya Syafiq mau beli makan siang lagi corona gini, takut ke supermarket atau takut ke tempat makan, bisa lewat GoFood atau GrabFood, bisa seperti itu namanya modernisasi. Jadi membuat kehidupan masyarakat lebih makmur dan sejahtera. Makmur dan sejahteranya bisa dilihat dari mana? Dari orang-orang kemudian mempunyai lapangan pekerjaan yang baru, kemudian hidup kita jadi lebih mudah, itu di situ ada makmur dan sejahtera. Selain itu juga meningkatkan perekonomian negara. Kita lanjut ya. Ternyata modernisasi itu ada tanda-tandanya atau ada gejala-gejalanya. Yang pertama, ada dalam bidang budaya. Budaya tradisional tentunya semakin terpengaruh dengan budaya luar. Contohnya, misalnya sekarang itu banyak tarian kontemporer. Jadi tarian tradisional yang dicampurkan dengan tarian tradisional dicampurkan dengan tarian modern. Misalnya tarian tradisional musiknya pakai musik modern, atau menggunakan kebaya yang sekarang kebaya itu udah ada kebaya modern. Nah, itu berarti budaya tradisional sudah terpengaruh budaya luar. Contohnya juga, dulu kan kalau orang Jawa itu pakai kemben. Cuma pakai baju tuh segini aja nih teman-teman, sedada. Atasnya pundak kita tuh kebuka. Nah, sekarang kan kita udah masuk nih, nilai-nilai Islam udah masuk, kemudian juga mungkin di nilai-nilai agama lain ada yang tetap harus pakaiannya sopan misalnya kayak gitu. Itu kan berarti kita sudah budaya kita sudah terpengaruh oleh budaya luar gitu. Dan itu salah satu hal yang bisa jadi baik dan bisa jadi tidak. Bisa jadi baik kalau misalnya memang memberikan manfaat kepada kita. Tapi kalau misalnya buruk,
ketika budaya-budaya yang lain terlalu banyak dominan di budaya tradisional kita. Contohnya misalnya penggunaan bahasa daerah. Budaya kan bahasa termasuk ke dalam budaya ya. Misalnya penggunaan bahasa daerah sudah jarang digunakan, tapi lebih banyak bahasa Inggris. Kayak misalnya sekarang nih kalian belajar pasti bilangnya pelajaran bahasa Inggris lebih gampang daripada pelajaran bahasa Sunda, misalnya kayak gitu. Itu kan salah satu contoh bahwa budaya kita sudah mulai ada gejala modernisasinya loh gitu, dari segi bahasa aja itu. Sedangkan budaya itu isinya banyak, ada bahasa, ada mata pencarian, ada agama, itu termasuk ke dalam unsur-unsur budaya. Ada 7 unsur budaya. Terus kedua, politik. Sekarang semakin banyak negara yang lepas dari penjajahan. Kalau dulu kan mungkin masih banyak yang terjajah. Kalau sekarang sudah banyak yang lepas dari penjajahan. Kemudian tumbuhnya negara demokrasi. Kalau dulu mungkin lebih kepada kerajaan-kerajaan, sistemnya monarki itu kekerajaan. Jadi kalau misalnya satu raja punya anak, ya udah diterusin sama anaknya, sama cucunya lagi, sama cucunya lagi, sama cucunya lagi. Kalau sekarang kan demokrasi, di mana pemimpin itu dipilih oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Gitu. Jadi rakyat bebas memilih pemimpinnya seperti apa. Kemudian lahirnya lembaga-lembaga politik. Sekarang banyak lembaga-lembaga politik, salah satunya contohnya partai. Banyak sekali kan sekarang partai. Lalu semakin diakuinya HAM. Siapa yang tahu HAM itu singkatan dari apa? Hak asasi manusia. Ya, gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya hak asasi manusia ini banyak juga disalahartikan dan disalahgunakan teman-teman. Jadi kadang-kadang ada hak asasi manusia yang kita rasa melanggar dari norma-norma agama kita. Contohnya adalah kasus LGBT. LGBT singkatan dari, tahu nggak? L-nya apa? Lesbian, G-nya gay, B-nya apa ya Ustaz? Aku lupa ya. Biseksual ya? Biseksual, T-nya transgender. Nah, itu kan orang banyak yang bilang, ya nggak apa-apa, mereka punya kecenderungan itu karena mereka dilindungi oleh hak asasi manusia, sedangkan agama kita melarang dong adanya LGBT. Kalau lesbian itu perempuan suka sama perempuan, kalau gay itu laki-laki suka sama laki-laki, kalau biseksual itu satu orang nih, dia bisa suka sama laki-laki, bisa suka sama perempuan juga. Kalau transgender, yang tadinya laki-laki berubah jadi perempuan, yang tadinya perempuan berubah jadi laki-laki. Oh. Terus yang ketiga ada gejala-gejala modernisasi di bidang ekonomi. Contohnya semakin beragamnya kebutuhan hidup manusia akan barang dan jasa. Sama kita mulai memproduksi barang melalui sektor industri. Mungkin kalau zaman dulu kita belum butuh mobil atau motor, tapi kalau sekarang kita sangat membutuhkan motor. Apalagi yang namanya handphone. Dulu mah orang nggak terlalu butuh handphone. Kalau sekarang kita butuh handphone untuk melakukan kegiatan ekonomi gitu. Jual beli sekarang dari handphone. Terus mau naikin saham, mau jual beli saham juga dari handphone. Mau apa lagi ya? Ya banyaklah kegiatan ekonomi yang sekarang juga dilakukan melalui handphone. Terus di bagian sosialnya banyak juga kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Sekarang ada yang namanya gangster, ada yang namanya orang konglomerat, ada yang namanya kelompok petani, ada yang namanya kelompok apa lagi ya? Misalnya kelompok pemulung, ada kelompok sosialita, ada kelompok pebisnis, ada banyak lah, intinya banyak kelompok-kelompok sosial yang mungkin zaman dulu itu nggak ada. Kayak misalnya sekarang dikenal dengan pebisnis, belum tentu zaman dulu banget itu ada yang namanya pebisnis. Mungkin kalau petani, kelompok-kelompok petani atau kelompok-kelompok mata pencarian yang sederhana lainnya mungkin banyak. Terus paling kalau dulu kelompok sosialnya itu lebih ke kasta. Kalau di pas zamannya dulu kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu ada kasta, ada 4 kasta, yang paling tinggi sampai yang paling rendah itu rakjal. Tahu rakjal nggak? Rakjal singkatan dari apa? Rakyat jelata. Rakyat kecil. Rakyat jelata, rakjal. Terus di bidang iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi.
adanya penemuan, perkembangan, serta penguasaan di bidang iptek yang memudahkan hidup manusia. Kalian tahu nggak kalau kalian membenci matematika, tidak ada orang yang suka matematika, nggak akan ada laptop, nggak akan ada Zoom, nggak akan ada handphone, karena semua hal yang berkaitan dengan teknologi itu biasanya ada hitungan matematisnya, teman-teman. Kayak misalnya kalian bikin aplikasi TikTok, itu ada hitungan matematisnya, namanya ngoding. Jadi ketika ngoding itu pasti orang yang belajar yang kuliah di IT di jurusan informasi dan teknologi ya IT intinya di bagian yang kayak gitu itu mereka pasti belajar matematika terutama algoritma. Nah itu yang akan jadinya cikal bakal sebuah aplikasi atau sebuah website gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak suka matematika dari sekarang itu adalah sebuah kalau misalnya belum bisa nggak apa-apa, asal jangan membenci. Nanti jadi sayang kalau benci. Terlalu benci. Apa Nahla kamu ketawa? Terus ada contoh-contoh modernisasi. Ini cuma contoh aja ya teman-teman. Banyak kok hal lain yang udah ada contohnya. Ini kita ambil bidang komunikasi sama bidang pekerjaan. Dulu petani itu membajak sawah pakai apa? Apa yang tahu? Dulu. Pacul. Pacul. Kalau pakai pacul lama banget, Bu. Iya sih, benar pakai pacul. Selain pacul, kalau pacul itu pakai ini loh, udah pakai alat. Dulu sebelum pakai alat pakai apa? Tenaga kuda. Kuda. Bukan kebo. Pakai kebo. Ya, kalau kuda gampang kabur. Kuda itu sih lebih ini dari kerbau. Pakai kerbau. Terus kalau sekarang pakai apa? Untuk membajak sawah. Kenapa? Pakai kerbau. Pakai mesin apa sih? Truk. Traktor. Tir. Traktor. Traktor. Jadi manusia nggak usah capek-capek lagi gitu, dan nggak usah pakai tenaga kerbau lagi, kerbaunya disuruh rebahan aja. Terus di bidang pekerjaan, di bidang komunikasi dulu pas zamannya misalnya kan bisa aja nih pas udah seseorang udah nikah, dua orang bukan seseorang, dua orang manusia perempuan laki-laki sudah menikah, tapi harus terpisah nih gara-gara misalnya harus kerja keluar kota atau keluar negeri, misalnya zaman dulu ya, misalnya suaminya pelaut gitu, misalnya kayak ayahnya Nahla deh, pelaut gitu. Zaman dulu itu kan nggak ada handphone, jadi kan paling kalau misalnya mau berkabar tuh lewat surat ya, dan itu nyampainya kalau misal tergantung dengan jarak kotanya atau jarak lokasinya antara satu orang dengan orang yang satu lagi. Kalau semakin jauh nyampainya akan semakin lama. Kalau sekarang dalam hitungan detik kita bisa tahu kabarnya seperti apa. Yang penting yang penting langsung dibalas. Online tahu kabarnya. Tapi kalau yang satu offline satu online kan bisa lama juga sih. Kan lebih cepat daripada zaman dulu. Itu adalah contoh modernisasi. Ada yang bisa kasih contoh lainnya nggak? Di bidang lain mungkin? Atau punya pengalaman waktu kamu bayi, ingat gitu dulu pakai apa, sekarang udah berubah gitu. Ada nggak yang mau kasih contoh modernisasi? Nggak ada, udah pada ngerasain modern semua ya, nggak pernah susah ya hidupnya ya. Kita lanjut aja kalau gitu. Ada dampak positif dan negatif modernisasi. Ternyata positifnya itu menyebabkan adanya interaksi masyarakat. Memudahkan banget loh interaksi masyarakat. Kayak ini deh. Waktu itu pernah dengar berita nggak ada orang Indonesia yang diajak live Instagram bareng sama Justin Bieber. Ada kan pernah kayak gitu. Terus misalnya kita bisa tahu ini azan di Mekah. Kita bisa lihat orang-orang lagi tawaf
lagi ibadah haji, lagi umroh di Mekah, kan ada channel TV Mekah ya, kalau misalnya kita berlangganan TV kabel. Nah, itu bisa juga menyebabkan interaksi di masyarakat. Kalau itu sih bukan interaksi sih ya, tapi kalau interaksi lebih kepada yang tadi, misalnya yang tiba-tiba tuh Justin Bieber ngajak live Instagram bareng sama orang Indonesia, kan nggak kenal, beda wilayah jauh gitu. Terus yang satu terkenal, satu orang biasa gitu. Itu bisa menyebabkan interaksi masyarakat di antar golongan. Atau sekarang kita bisa dengan mudahnya berinteraksi dengan presiden, karena presiden punya Twitter, benar nggak? Atau sama wali kota, Pak Bima Arya punya Instagram, terus sama Pak Gubernur Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil juga punya Instagram, sering ngebales-balesin komen, itu kan interaksi masyarakat ya. Mungkin kalau zaman dulu kita dengan pemimpin-pemimpin itu jaraknya sangat jauh, maksudnya sangat jauh itu meskipun kita duduk beda ruangan doang, tapi itu kita belum tentu punya kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin kita. Kalau sekarang udah bisa. Kemudian juga ada peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ada teknologi di handphone baru. Itu kalau misalnya lagi video call atau lagi ngerekam video, itu bisa dua sisi kan, bisa ngerekam belakang dan depan. Itu udah teknologi terbaru tuh di handphone. Terus kemudian juga udah mulai ada kecerdasan dalam berpolitik. Jadi sekarang udah mulai banyak orang-orang yang masuk ke dalam politik yang memang tujuannya untuk dengan tujuan yang baik gitu, untuk membersihkan politik. Itu namanya salah satu kecerdasan dalam berpolitik. Kemudian ada dampak negatifnya tentunya, ada kesenjangan sosial ekonomi itu semakin kelihatan. Misalnya kalian sekarang itu lihat di status WhatsApp orang, atau lihat di IG story orang, yang satu makan di restoran, yang satu makan di pinggir jalan, misalnya kayak gitu. Jadi kelihatan banget tuh kesenjangan sosial sama ekonominya. Kita bisa lihat, oh orang itu orang kaya, oh orang itu orang miskin, misalnya kayak gitu. Kita bisa lihat dari akun sosial medianya sekarang. Kemudian juga banyaknya pencemaran lingkungan, tentu saja dengan peningkatan teknologi, pastinya ada dampaknya, terutama untuk lingkungan kita. Banyak-banyak mesin, banyak menggunakan bahan bakar, selain menghabiskan sumber daya alam juga mencemari lingkungan. Kemudian ada pola hidup konsumtif. Konsumtif itu berarti maunya make aja gitu, nggak mau buat. Misalnya kalian maunya jajan aja, tapi nggak mau masak sendiri gitu. Lama-lama kan kalau misalnya kita beli terus tanpa membudidayakan, nanti akan habis. Contohnya tanaman hias. Sekarang kan lagi pada musim tanaman hias nih. Ini beberapa dari kalian juga kan lagi memelihara. Lagi ada yang lagi apa namanya? merawat tanaman hias atau ikan cupang atau apapun gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa membudidayakan, kita cuma pengen beli aja. Nanti itu lama-lama akan habis. Tapi kalau misalnya kita bisa budidayakan, oh dari tanaman hias ini, aku belajar loh cara nyetek tanaman hias itu seperti apa. Jadi kalau aku punya satu, nanti aku bisa punya 5 gitu. Karena aku bisa ngesteknya, aku bisa mencacahnya, aku bisa intinya bisa membudidayakannya gitu. Aku punya cupang, perempuan sama laki-laki. Kalau misalnya aku nggak coba kawinkan, ya aku cuma akan punya 2. Tapi kalau aku coba kawinkan, aku bisa punya banyak. Kalau misalnya konsumtif itu dia cuma mau beli aja gitu, beli mati, beli pakai habis udah. Aku beli mati pakai habis udah. Jadi, kalau konsumtif itu sekarang karena serba mudah, jadi banyaknya orang inginnya konsumtif aja. Terus gaya hidupnya berkiblat ke barat, ini tentunya. Sekarang nambah nih, bukan cuma ke barat, tapi ke Korea. Barat dan Korea. Sekarang di dunia ini terbagi jadi 2 kubu. Kubu barat dan kubu Korea. Nah, kemudian apa sih hubungannya modernisasi sama persatuan-kesatuan bangsa kita? Sebelumnya kita kenalan dulu sama semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, yang beda. Bajunya. Apa yang beda? Tapi tetap satu. Suku, Apa yang suku agama, suku agama apalagi? Suku itu bukannya kaki. itu bahasa Sunda. Suku Sunda, ya suku Jawa, ya berarti kakinya orang Jawa. Nggak ada yang bercanda.
Kaki dalam bahasa Sunda itu, suku itu termasuk kasar loh. Yang bagus itu sampaian, 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 sampaian itu bahasa lemesnya kaki, bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa, sampaian itu kamu, sampaian yo. Nah, jadi berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit. Apa sih yang di Indonesia tuh bedanya? Beda suku, iya. Beda agama, beda bahasa, warna kulit, iya ya. Kan ada orang-orang Sunda, orang-orang Manado sama orang mana tuh Padang sana, itu kebanyakan kulitnya rada putih tuh. Sunda juga kebanyakan putih. Kalau Jawa itu lebih ke sawo matang. Kalau orang-orang Timur, Maluku sana itu lebih ke hitam gitu. Coklat banget dan hitam. Orang Papua hitam, lebih hitam. Maluku itu belum hitam. Itu ya. Kalau nggak salah Maluku belum, tapi kalau Papua udah hitam. Terus dari rambut, ada yang rambutnya rulus, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang kriwil, ada yang keriting yang kayak nggak pernah sampoan gitu. Itu yang keritingnya keriting banget. Nah, itu berbeda-beda. Terus juga ada yang agamanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, apa lagi ya? Lagi ya? Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik. Katolik ya benar. Itu agama-agama yang diakui di negara kita. Itu kan kita berbeda-beda. Ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno. Kalau kuno itu berarti udah jadul ya, lama banget. Nah, diambil dari Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Ini ada pada masa kerajaan Majapahit sekitar tahun 14 Masehi. Bhinneka artinya beragam, tunggal artinya satu, ika artinya juga, jadi artinya berbeda tetapi tetap satu jua. Ini menjadi sebuah lambang atau landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di negara kita, di Indonesia. Karena semboyan ini dipakai sama negara kita. Jadi jangan bilang semboyan persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, belum tentu negara lain sama. Nah, persatuan dan kesatuan sendiri ada di Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar, Pasal 1 Ayat 1, yang bunyinya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Makanya kita mengenalkan diri kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kenapa dibilang negara kesatuan? Karena kita terdiri dari banyak sekali pulau. Pulau besar dan juga pulau kecil. Kan banyak pulau-pulau kecilnya. Kita terdiri dari banyak sekali pulau, tapi kita dipimpin oleh presiden, makanya disebutnya republik. Lalu persatuan itu artinya bersatunya macam-macam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Tadi yang seperti sudah ada contohnya, kita bersatu dalam naungan negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun beda suku, beda agama, beda ras, beda warna kulit, dan lain-lain. Kemudian persatuan Indonesia maksudnya persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Nah, sifat pokok dari persatuan kesatuan ini ditandai dengan adanya rasa kekeluargaan dan juga gotong royong. Kalau kita sudah dalam kekeluargaan dan gotong royong kita sudah memudar, itu berarti kita harus mulai kembali memupuk persatuan dan kesatuan kita. Makanya kalau misalnya ada bagian kerja bakti membersihkan apa di lingkungan, ikut. Karena itu salah satu contoh persatuan kesatuan. Di lingkup yang paling sederhana. Kemudian ada penyebab atau faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu persamaan nasib. Dulu itu kan kita terdiri dari banyak sekali kerajaan ya. Jadi Indonesia itu terdiri dari banyak sekali kerajaan dan itu sama-sama sedang melawan penjajah. Jadi sama-sama punya nasib yang sama nih, kita lagi dijajah gitu. Akhirnya di zaman dulu terdoronglah manusia-manusia Indonesia ini untuk menyatakan bahwa kita harus bersatu nih, harus punya persatuan nih. Terus proklamasi kemerdekaan sama Sumpah Pemuda juga. Sebentar ya, Pak Eka telepon. Teman-teman nanti kalau keluar kita masuk lagi aja ya, soalnya udah tinggal 7 menit lagi. Assalamualaikum. Kenapa Ustaz? Masih Ustaz? Halo.
Ipin usaha beli. Acaranya hari awal itu Sabtu. Ya, paling dikasih ini aja yang harus dipersiapkan apa aja. Memang masih lugu atau kamu dan tak pikir bukannya bikin kamu tahu asing. Sorry. Sorry. Akhirnya aku bisa kan kamu. Apa? Belum. Ini kok aku Ayam apa? Ini rame-rame ada yang meninggal. Kemudian kesatuan itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang pertama, kita bisa menghindari perpecahan antar keluarga. Kemudian mengembangkan semangat kekeluargaan, juga melancarkan proses pembangunan sehingga tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera lebih cepat tercapai, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, hidup menjadi lebih damai dan berwarna, kemudian membentuk pribadi yang lebih baik dan disukai banyak orang. Kalau misalnya kita menjadi orang yang suka menolong, tentunya banyak orang yang akan menyukai kita. Tapi ketika kita menolong seseorang, kita juga harus selektif, maksudnya selektif, jangan sampai merugikan diri sendiri gitu. Misalnya kita malah menolong penipu, nah itu kan namanya merugikan diri sendiri. Tuh. Kita boleh punya sifat yang suka tolong menolong. Lanjut ya. Nah, tugas hari ini adalah teman-teman cari informasi dari kakek atau nenek atau ayah atau ibu, paman, bibi, uwa, pakde, bude atau siapapun orang yang usianya jauh di atas kamu. Syaratnya orangnya usianya jauh di atas kamu ya, jangan kakak. Kalau kakak kan masih usianya masih dekat. Jadi atau misalnya bibinya tapi bibi atau paman tapi umurnya beda setahun doang, jangan. Tapi yang usianya lebih jauh. Kalau misalnya susah ya orang tua aja nggak apa-apa. Nanti kalian buat laporannya di buku tulis boleh. Nanti deh langsung saya jelasin.
Nah, isinya itu ada nama pewawancara, nama kalian ya, berarti nama narasumber, berarti orang yang kalian tanya, kemudian usianya berapa. Pertanyaannya itu yang pertama ini, alat komunikasi, alat transportasi, cara berpakaian, sama cara hidup. Kamu tanya aja sama narasumbernya. Dulu pas waktu nenek kecil gitu. Jadi kalian membandingkannya dengan ketika narasumber kita tuh masih kecil. Misalnya waktu ayah kecil dulu alat komunikasi kalau mau komunikasi dengan orang lain pakai apa? Kalau sekarang gimana? Jadi kalian tanya sama narasumbernya. Terus kalau dulu alat transportasinya seperti apa? Sekarang seperti apa? Cara berpakaian seperti apa dulu? Sekarang seperti apa? Terus gaya hidupnya dulu seperti apa gitu? Apakah dulu udah konsumtif dari dulu? Tadi konsumtif kan lebih kepada ya kalau misalnya kita beli-beli aja gitu, make tapi nggak mau memproduksi sendiri misalnya kayak gitu. Atau gaya hidupnya dulu ke barat-barat udah ke barat-baratan dari dulu atau ke Korea-Koreaan dari dulu atau gimana tuh dulu gitu. Nah, dibuatnya ini boleh dalam bentuk buku, boleh dibuat video TikTok, boleh dibuat animasi, boleh berupa pamflet atau sebaran, boleh juga bentuknya video. Jadi yang penting ada foto ketika wawancara. Jangan lupa sapa dulu, tanya dulu namanya siapa dengan sopan kalau wawancaranya orang lain ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini kita bentar lagi keluar nih, tapi nanti kita masuk lagi ya. Jangan langsung tidur. Kita masuk lagi. Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk tugasnya. Jadi kalian